Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang saya takdimi Ketua Yayasan Pesantren Zainul Hasan Genggong Al-Mukarram Kiai Haji Muhammad Hasan Mutawakil Al-Umdah SHMM. Yang saya takdimi Rektor Unzah Al-Mukarram Dr. Abdul Aziz BAMAG. Yang saya takdimi dosen pengampu mata kuliah Sejarah Peradaban Islam Ustazah Salamah Eka Susanti SMSI, dan tak lupa pula kepada teman-teman yang berbahagia. Baik, langsung saja saya akan mempresentasikan tentang sejarah peradaban Islam di Nusantara. Sejarah peradaban Islam di Nusantara itu mencakup 3 poin. Yang pertama, bagaimana sejarah masuknya Islam di Nusantara. Yang kedua, kerajaan-kerajaan Islam di Nusantara. Dan yang ketiga, tentang penyebaran Islam di Nusantara, kaitannya dengan tasawuf. Baik, yang pertama, sejarah masuknya Islam di Indonesia. Dahulu agama nenek moyang Indonesia itu beragama Hindu dan Buddha. Kemudian masuklah Islam di Indonesia atau di Nusantara. Ada yang mengatakan Islam masuk ke Indonesia pada tahun ke-7 Hijriah. Ada juga yang mengatakan bahwa Islam masuk ke Indonesia itu pada abad ke-13 Masehi. Dan juga ada yang mengatakan, sejarawan ada yang mengatakan bahwa Islam masuk ke Indonesia melalui 3 teori. Yang pertama, ada yang mengatakan bahwa Islam masuk ke Nusantara itu menggunakan teori Gujarat. Dan yang kedua, Islam masuk ke Indonesia atau ke Nusantara itu melalui teori Arab. Dan yang ketiga, Islam masuk ke Nusantara itu dengan menggunakan teori Persia. Seperti itu. Namun, menurut sebuah seminar yang mengatakan bahwa sebenarnya Islam itu masuk ke Indonesia itu melalui teori Arab yang disebarkan oleh para saudagar Arab. Seperti itu. Kemudian ada beberapa jalur yang ditempuh dalam Islamisasi atau dalam penyebaran atau perkembangan Islam di Nusantara. Itu ada beberapa jalur yang terjadi untuk menyebarkan atau yang terjadi dalam sejarah masuknya Islam ke Nusantara. Yang pertama, ada jalur perdagangan. Dalam jalur perdagangan ini, dulu Indonesia itu menjadi tempat perlintasan perdagangan. Jadi sudah biasa Indonesia itu dilewati berbagai atau sudah biasa dilewati sebagai lintasan perdagangan antar internasional seperti itu. Jadi sehingga hal tersebut membuat para pedagang itu banyak yang menetap di Indonesia. Para pedagang muslim itu banyak yang pindah atau menetap di Indonesia. Seperti itu. Dengan saking kadang, jadi para pedagang itu bukan hanya beberapa bulan saja di Indonesia, tapi sampai bertahun-tahun menetap di Indonesia ya untuk berdagang itu. Baru ketika sudah beberapa tahun di Indonesia, baru kembali ke daerah asalnya, kembali ke Arab, kembali ke tempat di mana asalnya. Seperti itu. Jadi hal itu diambil kesempatan oleh para pedagang itu untuk menyebarkan atau mendakwahkan agama Islam yang melalui dengan jalur perdagangan itu. Bagaimana caranya? Yaitu para pedagang itu kan banyak berinteraksi dalam proses jual beli dengan orang-orang pribumi pada saat itu. Jadi ya saat itulah digunakan untuk penyebaran agama Islam, ajaran Islam. Jadi sangat mudah. Hal itu
merupakan strategi yang diambil oleh para pedagang yang menetap lama di Indonesia, yaitu untuk menyebarkan agama Islam itu, seperti itu. Dan satu kuncinya lagi, bahwa melalui jalur perdagangan ini itu pada saat itu banyak sekali bupati-bupati yang masuk Islam, sehingga menurut mereka itu kalau penguasa pemerintahnya sudah Islam, sudah berhasil diislamkan, berarti itu sangat mudah untuk mengislamkan rakyat-rakyat yang lain kalau penguasanya sudah Islam, seperti itu. Jadi saluran perdagangan ini atau jalur perdagangan ini sangat efektif sekali sebagai jalur untuk menyebarkan Islam di Indonesia. Kemudian yang kedua ada jalur perkawinan. Jalur perkawinan ini kan tadi seperti para pedagang itu banyak yang menetap di Indonesia, bahkan bukan sampai 1 atau 2 bulan, tapi bertahun-tahun, sehingga ada dari mereka yang mengawini perempuan pribumi atau pedagang perempuan kawin dengan orang laki-laki pribumi, seperti itu. Jadi ya dari situ muncullah sebuah keluarga yang mana di situ orang yang mau menikah dengan syaratnya, orang yang mau menikah dengan pedagang muslim itu harus masuk Islam dulu baru bisa menikah. Maka dari itu masuk Islamlah seseorang yang ingin menikah dengan pedagang muslim. Kemudian setelah menikah mendapatkan sebuah keturunan yang beragama Islam, maka itu akan terus akan tersebar berbagai orang yang beragama Islam. Jadi Islam itu nanti yang mulai tersebar ya dari keturunan-keturunan itu nanti, seperti itu. Yang kedua ini juga sangat berperan sekali, sangat efektif sekali sebagai jalur masuknya Islam ke Indonesia, yaitu dengan jalur perkawinan ini. Kemudian yang ketiga ada jalur pendidikan. Ada jalur pendidikan, bahwa ulama itu selain jadi para ulama itu mendirikan pendidikan yang berupa pesantren, yang dimana di dalam pesantren itu dilakukan berbagai ajaran agama Islam, yaitu untuk memperkenalkan agama Islam kepada mereka, seperti itu. Jadi ya banyak yang mulai belajar di pendidikan di pesantren itu. Kemudian ya banyak juga yang beragama Islam. Kemudian jadi para ulama itu mendirikan pesantren bukan hanya untuk kaderisasi ulama saja, tapi untuk mengajarkan agama Islam di situ. Nah, dari hasil mendirikan pesantren itu, di situ kan pasti banyak santri-santrinya. Dan untuk para alumni atau yang sudah keluar dari pesantren itu mendakwahkan Islam keluar. Jadi ulama mendirikan pendidikan yang berupa pesantren itu untuk menciptakan atau membuat sebuah kader untuk pengembangan Islam ke depannya, yang menjadikannya seorang alumni. Kemudian alumni itu keluar dari pesantren itu untuk mendakwahkan Islam ke orang-orang yang non-muslim atau ke masyarakat yang lain, untuk mendakwahkan Islam, seperti itu. Kemudian yang keempat itu ada jalur tasawuf. Jadi jalur tasawuf ini adalah jalur yang digunakan dalam penyebaran Islam yang sangat berpengaruh sekali. Kenapa kok seperti itu? Karena ajaran tasawuf itu sama atau memiliki kemiripan terhadap budaya atau tradisi mereka pada zaman dahulu. Maksudnya pada agama mereka yang sebelumnya, yaitu agama Hindu-Buddha. Jadi agama atau ajaran tasawuf ini mudah menyerap di hati mereka, sehingga mereka dengan mudah untuk menerima ajaran tasawuf yang di dalamnya tersebar atau diajarkan berbagai ajaran Islam, seperti itu. Kemudian contohnya seperti ini, tahlilan itu
adalah yang diajarkan oleh salah satu wali songo. Jadi para wali songo itu, beberapa dari para wali songo itu menggunakan metode tasawuf dalam mendakwakan ajaran Islam. Contohnya seperti tahlilan. Tahlilan ini dianggap mirip, ada kemiripan dengan budaya atau tradisi orang Hindu. Pada saat itu orang Hindu tetap sama mendoakan orang yang sudah meninggal, tapi tidak ada ajaran Islamnya. Dengan tahlilan ini kan sama-sama mendoakan orang yang meninggal. Kemudian, tapi di situ ada ajaran Islamnya. Seperti itu. Karena ada kemiripan antara antara ajaran Islam dengan ajaran mereka yang sebelumnya, maka mereka menganggap ajaran Islam ini mirip dengan tradisi mereka sebelumnya. Jadi mudah diterima, mudah menyerap dalam diri mereka, dalam hati mereka. Dan juga di situ ajaran tasawuf ini memang mirip, ada kemiripan dengan tradisi mereka, tapi di situ ada ajaran Islam. Dengan mudah meresapnya, dengan mudah menyerapnya di dalam hati mereka, maka ajaran Islam yang ada di situ juga akan mudah diserap oleh mereka, sehingga mudah untuk menyebarkan Islam dengan jalur tasawuf itu sangat mudah. Karena memang aslinya agama Indonesia, agama nenek moyang Indonesia itu Hindu atau Buddha pada saat itu. Kemudian ada lagi jalur kesenian. Jalur kesenian ini biasanya digunakan oleh para wali songo untuk mendakwahkan Islam. Contohnya seperti Sunan Kalijogo yang menggunakan wayang sebagai metode dakwahnya, yang dimana wayang itu dipertontonkan meskipun di situ ada nama Ramayana atau nama yang lain, tapi di situ disampaikannya atau penjelasannya atau pelajarannya di situ, edukasinya di situ itu menggunakan ajaran Islam. Contohnya seperti itu. Wali Songo mencantumkan kalimat syahadat pada pementasan wayang itu agar diikuti oleh penontonnya. Maka penonton itu akan otomatis, akan spontan mengucapkan kalimat syahadat karena setelah menonton wayang tersebut. Dan itu akan menimbulkan kesadaran bahwa dirinya sudah menyebutkan ajaran agama baca syahadat, karena melihat pertunjukan wayang yang diselingi atau di situ ada ajaran Islamnya, seperti itu. Kemudian yang terakhir ada jalur politik. Ada jalur politik yang dimana dalam jalur politik ini para penyebar Islam itu mengambil alih untuk mengislamkan raja dari beberapa kerajaan yang ada di Indonesia. Jadi menurut mereka yang harus diambil dulu itu adalah rajanya. Rajanya harus diislamkan dulu, baru bisa mengislamkan rakyat-rakyat atau masyarakat yang ada di bawah raja itu. Jadi harus ambil pemimpinnya dulu, pemimpinnya harus Islam, baru setelah itu setelah pemimpinnya itu Islam, maka yang lain akan mudah, masyarakat yang berada di bawahnya itu akan mudah untuk masuk Islam karena atasannya, pemimpinnya itu sudah Islam. Jadi para penyebar agama Islam itu yang mengambil alih bahwa yang harus Islam terlebih dahulu itu rajanya, pemimpinnya, baru nanti yang di bawahnya, masyarakat yang di bawahnya itu akan lebih mudah untuk masuk Islam. Seperti itu. Itu adalah jalur-jalur yang digunakan dalam penyebaran agama Islam di Nusantara, yang berkaitan dengan juga sejarah masuknya Islam di Nusantara. Ada yang menggunakan teori Gujarat tadi yang sudah saya jelaskan, teori Arab, ada yang teori Persia, kayak gitu. Kemudian yang poin kedua adalah tentang kerajaan-kerajaan Islam. Jadi kerajaan-kerajaan Islam di Indonesia itu ada kerajaan Islam di Pulau Jawa, ada kerajaan Islam di Sumatera, ada kerajaan Islam di Maluku dan Nusa Tenggara, dan masih banyak lagi. Lalu apakah kerajaan Islam itu memang dari dulu sudah Islam, atau bagaimana cara mengislamkan kerajaan itu? Kalau dilihat dari sejarah bahwa agama nenek moyang Indonesia itu agama Hindu-Buddha, sehingga kerajaan itu ya bukan Islam dulu,
Lalu bagaimana cara mengislamkannya? Nah, itu tadi yang sudah saya jelaskan. Dari jalur politik, Islam itu bisa terjembar melalui jalur politik, yaitu diambil dulu rajanya, diislamkan rajanya, baru yang lain akan ikut. Jadi nanti kerajaan itu dinamakan dengan kerajaan Islam. Seperti itu. Itu terkait dengan kerajaan-kerajaan Islam. Jadi yang ketiga, poin yang ketiga itu penyebaran Islam di Nusantara, kaitannya dengan tasawuf itu apa? Sangat berkaitan sekali. Penyebaran agama Islam dengan tasawuf itu sangat berkaitan sekali. Karena tasawuf itu sangat berpengaruh sekali, sangat penting sekali dalam proses penyebaran Islam di Indonesia. Seperti tadi jalur tasawuf itu. Tasawuf itu pengajaran tasawuf itu seperti mengajarkan orang untuk qanaah, untuk tawakal, begini-begini. Jadi sangat berpengaruh sekali. Dari itu kaitannya tasawuf dengan penyebaran agama Islam, karena ada keterkaitan atau ada kemiripan antara tradisi yang diajarkan oleh ajaran tasawuf ini dengan tradisi mereka, dengan tradisi agama mereka, sehingga yang diajarkan ajaran Islam yang diajarkan dalam jalur tasawuf ini mudah menyerap, mudah diterima oleh orang-orang non-muslim pada saat itu. Jadi itu kaitannya, ada kaitannya ya, karena tasawuf ini sebagai jalur yang sangat efektif, jalur yang sangat penting sekali dalam proses penyebaran Islam di Nusantara. Baik, mungkin itu saja presentasi dari saya tentang sejarah peradaban Islam di Nusantara. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.